Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk teman-temanku semuanya yang mengikuti seleksi P3K tahap 2, ada tersisa kurang lebih 75.000 kuota untuk P3K tahap 2 pada tahun ini dari 280 formasi jabatan yang diperebutkan. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K tahap 2 atau tahap terakhir yang mungkin nanti tidak akan ada lagi P3K di tahun-tahun berikutnya, kami menyediakan modul belajar dan paket tryout online yang bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun dan bisa dikerjakan berulang sebagai pembelajaran untuk persiapan ujian nanti, dan yang pasti semuanya berstandar sesuai dengan kisi-kisi atau materi ujian yang diterbitkan oleh Menpan RB untuk seleksi P3K tahun ini. Untuk itu mari kita belajar bersama teman-teman semuanya. Selamat menyimak, selamat belajar, semoga dimudahkan semua urusannya dan sukses selalu. Soal ujian formasi jabatan, Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama. Pengetahuan umum. 1. Materi umum terkait kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara, dan Undang-Undang Dasar. Soal 1. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama sedang menghadapi permasalahan pelayanan publik yang berkaitan dengan identitas penduduk yang memiliki keyakinan di luar 6 agama yang diakui negara. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, prinsip apa yang harus dijadikan dasar dalam mengatasi permasalahan tersebut? A. Prinsip demokrasi ekonomi yang tertuang dalam sila kelima. B. Prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam sila kedua. C. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang tertuang dalam sila kedua. D. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa yang tertuang dalam sila pertama. E. Prinsip persatuan Indonesia yang tertuang dalam sila ketiga. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa permasalahan terkait identitas penduduk dengan keyakinan di luar 6 agama yang diakui negara berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak sipil warga negara. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila kedua Pancasila menekankan pada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal keyakinan atau agama. Soal 2. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama mengidentifikasi adanya kesenjangan digital yang menyebabkan ketidakmerataan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan secara elektronik. Berdasarkan UUD 1945, hak konstitusional warga negara yang harus diperhatikan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. B. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. D. Hak untuk memperoleh jaminan sosial. E. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kesenjangan digital yang menyebabkan ketidakmerataan akses terhadap layanan administrasi kependudukan secara elektronik berkaitan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal ini dijamin dalam UUD 1945 pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 2. Materi tentang pemerintahan pusat daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum. Soal 3. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama sedang melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak atau KIA di suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditemukan bahwa tingkat kepemilikan KIA masih rendah pada kelompok anak dari keluarga prasejahtera.
Pemerintah daerah ingin meningkatkan kepemilikan KIA di kelompok tersebut. Instansi mana yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan kebijakan teknis terkait percepatan kepemilikan KIA? A. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. B. Kementerian Sosial. C. Kementerian Dalam Negeri. D. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota. E. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan termasuk Kartu Identitas Anak atau KIA merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota. Meskipun Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan nasional terkait KIA, implementasi teknis di daerah menjadi kewenangan Disdukcapil Kabupaten Kota sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan di tingkat daerah. Soal 4. Administrator database kependudukan ahli pertama melakukan evaluasi terhadap proses integrasi data kependudukan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam evaluasi tersebut, ditemukan adanya duplikasi data penduduk yang menyebabkan ketidakakuratan daftar penduduk pemilih potensial pemilu atau DP4. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagaimana pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat dan daerah. A. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan standar, pemerintah provinsi menyelenggarakan koordinasi, dan pemerintah kabupaten kota melaksanakan pelayanan. B. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sama dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. C. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan, pemerintah provinsi dan kabupaten kota melaksanakan pelayanan. D. Pemerintah pusat melaksanakan pengawasan, pemerintah provinsi melaksanakan kebijakan, dan pemerintah kabupaten kota melaksanakan pelayanan. E. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbagi kewenangan berdasarkan prinsip dekonsentrasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kewenangan tersebut adalah, pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan standar nasional, pemerintah provinsi melaksanakan koordinasi dan supervisi, sementara pemerintah kabupaten kota melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat termasuk penerbitan dokumen kependudukan. 3. Materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum. Soal 5. Administrator database kependudukan ahli pertama sedang melakukan evaluasi keamanan sistem database kependudukan. Dalam evaluasinya, ditemukan bahwa sistem belum menerapkan enkripsi data yang memadai. Jika administrator database tersebut ingin mengimplementasikan enkripsi data pada kolom NIK dan data biometrik penduduk, model enkripsi apa yang paling tepat digunakan? A. Symmetric key encryption menggunakan algoritma DES atau Data Encryption Standard. B. Asymmetric key encryption menggunakan algoritma RSA. C. Homomorphic encryption untuk memungkinkan analisis data tanpa dekripsi. D. Hashing menggunakan algoritma MD5. E. End-to-end encryption menggunakan TLS atau Transport Layer Security. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk data sensitif seperti NIK dan data biometrik penduduk, asymmetric key encryption menggunakan algoritma RSA adalah pilihan yang paling tepat. Enkripsi asimetris menggunakan sepasang kunci atau publik dan privat, sehingga lebih aman untuk data yang sangat rahasia. Algoritma RSA menawarkan tingkat keamanan yang tinggi dan sudah teruji secara luas. DES sudah dianggap tidak aman, MD5 hanya untuk hashing atau bukan enkripsi, TLS untuk enkripsi jalur komunikasi, dan homomorphic encryption belum matang untuk implementasi skala besar pada sistem kependudukan. Soal 6. Administrator database kependudukan ahli pertama sedang merancang sistem pencadangan atau backup database kependudukan untuk mengantisipasi bencana.
Jika sistem tersebut harus memenuhi Recovery Point Objective atau RPO, maksimal 15 menit dan Recovery Time Objective atau RTO, maksimal 1 jam, strategi backup yang paling tepat adalah A. Full backup mingguan dan diferensial backup harian. B. Full backup harian dan incremental backup setiap 6 jam. C. Continuous Data Protection atau CDP, dengan replikasi sinkron. D. Full backup harian dan transaction log backup setiap 15 menit. E. Hot standby dengan replikasi asinkron. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk memenuhi RPO maksimal 15 menit atau maksimal data yang hilang jika terjadi gangguan, dan RTO maksimal 1 jam atau waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem, strategi backup yang paling tepat adalah full backup harian yang dikombinasikan dengan transaction log backup setiap 15 menit. Transaction log backup akan mencatat semua perubahan yang terjadi pada database sejak backup terakhir, sehingga memungkinkan pemulihan database hingga titik waktu tertentu atau point in time recovery, dengan kehilangan data maksimal 15 menit sesuai dengan RPO yang ditetapkan. Pengetahuan khusus. 1. Materi khusus terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus. Soal 7. Administrator database kependudukan ahli pertama sedang melakukan analisis terhadap data penduduk yang memiliki status anomali pada database SIAK. Dari hasil analisis, ditemukan 1.500 penduduk yang memiliki status ganda, 2.300 penduduk yang sudah meninggal tetapi belum diperbarui statusnya, dan 3.200 penduduk yang pindah domisili tanpa melapor. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring, langkah teknis apa yang harus dilakukan untuk melakukan pembersihan data? A. Melakukan pemadanan dengan database sensus penduduk BPS. B. Melakukan verifikasi dan validasi faktual secara door-to-door. C. Melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit, dengan melibatkan RT/RW. D. Melakukan penonaktifan NIK secara langsung melalui sistem SIAK. E. Melakukan pembersihan data yang diintegrasikan dengan sistem kecamatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, langkah teknis yang harus dilakukan untuk pembersihan data anomali adalah dengan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit dengan melibatkan RT/RW. Proses coklit merupakan metode verifikasi yang melibatkan petugas tingkat RT/RW untuk memastikan keberadaan dan status penduduk secara faktual. Hal ini lebih efektif daripada verifikasi door-to-door yang membutuhkan lebih banyak sumber daya, dan lebih akurat dibandingkan pemadanan data dengan database lain yang mungkin juga mengandung anomali. Soal 8. Administrator database kependudukan ahli pertama sedang mengidentifikasi masalah dalam proses pemanfaatan data kependudukan oleh instansi pengguna. Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ditemukan bahwa instansi pengguna sering melakukan permintaan data kependudukan secara parsial dan berulang. Mekanisme pemanfaatan data kependudukan yang paling efektif dan sesuai regulasi adalah A. Instansi pengguna dapat langsung mengakses database SIAK melalui jaringan khusus dengan hak akses terbatas. B. Kementerian Dalam Negeri menyediakan replika database yang dapat diakses oleh instansi pengguna sesuai kebutuhan. C. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan izin akses data kepada instansi pengguna melalui web service yang terhubung dengan SIAK. D. Pemerintah daerah memfasilitasi permintaan data kependudukan dari instansi pengguna di wilayahnya. E. Instansi pengguna dapat mengakses data kependudukan melalui portal data terbuka pemerintah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, mekanisme pemanfaatan data kependudukan yang sesuai adalah melalui web service yang terhubung dengan SIAK. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pengelola SIAK di tingkat pusat menerbitkan izin akses data kepada instansi pengguna sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi.
Mekanisme ini menjamin keamanan data dan memastikan bahwa instansi pengguna hanya dapat mengakses data yang relevan dengan fungsinya. 2. Materi tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus. Soal 9. Administrator database kependudukan ahli pertama menghadapi kasus permohonan pencatatan kelahiran anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang belum dicatatkan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Permendagri tentang Pencatatan Sipil, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut dalam database kependudukan? A. Anak tersebut otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. B. Anak tersebut otomatis mengikuti kewarganegaraan ibunya. C. Anak tersebut memiliki status bipatrid terbatas hingga usia 18 tahun. D. Anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid, hingga orang tuanya mencatatkan perkawinan. E. Anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan saat berusia 18 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas atau bipatrid terbatas hingga usia 18 tahun atau maksimal 21 tahun jika anak tersebut mengajukan permohonan. Dalam database kependudukan, anak tersebut dicatat sebagai WNI dengan catatan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Saat mencapai usia 18 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan. Soal 10. Administrator database kependudukan ahli pertama sedang mengevaluasi data pencatatan peristiwa penting yang terjadi di luar wilayah NKRI. Data menunjukkan bahwa sebagian besar WNI di luar negeri tidak melaporkan peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian sehingga tidak tercatat dalam database kependudukan nasional. Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, bagaimana mekanisme pencatatan peristiwa penting yang terjadi di luar wilayah NKRI? A. Peristiwa penting dicatat oleh TPDN atau tempat pembuatan dokumen negara di kedutaan atau konsulat RI. B. Peristiwa penting dicatat oleh institusi pencatatan sipil setempat kemudian dilegalisasi oleh kedutaan atau konsulat RI. C. Peristiwa penting dicatat oleh Disdukcapil tempat domisili terakhir di Indonesia. D. Peristiwa penting dicatat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. E. Peristiwa penting dicatat oleh kedutaan atau konsulat RI dan dilaporkan ke Disdukcapil tempat domisili terakhir di Indonesia untuk dicatatkan dalam database kependudukan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan peristiwa penting yang terjadi di luar wilayah NKRI dilakukan oleh perwakilan RI atau kedutaan atau konsulat dan wajib dilaporkan kepada Disdukcapil tempat domisili terakhir di Indonesia paling lambat 30 hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Pencatatan ini kemudian diintegrasikan ke dalam database kependudukan nasional. Mekanisme ini memastikan bahwa semua peristiwa penting WNI di luar negeri tetap tercatat dalam sistem kependudukan nasional. 3. Materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrasi kependudukan dan administrator database. Soal 11. Administrator database kependudukan ahli pertama sedang melakukan tuning performa database SIAK yang mengalami penurunan kinerja saat jumlah transaksi meningkat. Dalam analisisnya, ditemukan bahwa query untuk pencarian data penduduk berdasarkan NIK membutuhkan waktu rata-rata 5 detik, padahal sebelumnya hanya 0,1 detik. Langkah optimasi database yang paling tepat adalah A. Menambah kapasitas RAM server database. B. Membuat tabel partisi berdasarkan wilayah administrasi. C. Merestrukturisasi indeks pada kolom NIK dan nama penduduk. D. Membuat materialis view untuk query yang sering dijalankan. E. Mengupgrade versi database management system. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa
Penurunan kinerja query pencarian data penduduk berdasarkan NIK dari 0,1 detik menjadi 5 detik kemungkinan besar disebabkan oleh masalah pada indeks. NIK adalah primary key yang seharusnya sudah terindeks, tetapi indeks tersebut mungkin telah terfragmentasi atau tidak lagi efektif karena pertumbuhan data yang signifikan. Merestrukturisasi indeks pada kolom NIK dan nama penduduk merupakan solusi paling tepat karena akan memperbaiki kinerja pencarian tanpa memerlukan perubahan hardware atau struktur database secara menyeluruh. Soal 12. Administrator database kependudukan ahli pertama sedang merancang arsitektur database terdistribusi untuk sistem SIAK yang akan diimplementasikan di 514 kabupaten kota. Tantangan utama adalah memastikan konsistensi data antara database pusat dan daerah. Model replikasi database apa yang paling tepat untuk menjamin konsistensi data tanpa mengorbankan ketersediaan sistem secara signifikan? A. Single Master Replication dengan database pusat sebagai master. B. Multi-Master Replication dengan mekanisme Conflict Resolution. C. Snapshot Replication yang dijalankan setiap 6 jam. D. Peer-to-peer replication dengan topologi mesh. E. Hierarchical replication dengan database provinsi sebagai perantara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk sistem SIAK yang terdistribusi di 514 kabupaten kota, model replikasi hierarkis atau hierarchical replication dengan database provinsi sebagai perantara adalah pilihan yang paling tepat. Model ini sesuai dengan struktur pemerintahan di Indonesia yang berjenjang atau pusat provinsi kabupaten kota. Database kabupaten kota mereplikasi data ke database provinsi, kemudian database provinsi mereplikasi data ke database pusat. Hal ini mengurangi beban replikasi langsung ke pusat dan meminimalkan bottleneck, serta tetap menjamin konsistensi data melalui mekanisme replikasi yang terstruktur. Soal 13. Administrator database kependudukan ahli pertama sedang menganalisis skema database SIAK untuk mendukung implementasi KTP elektronik berbasis NIK yang bersifat unik dan tunggal. Dalam analisanya, ditemukan bahwa tabel penduduk memiliki relasi dengan banyak tabel lain seperti tabel keluarga, tabel dokumen, dan tabel biometrik. Untuk memastikan integritas referensial dan mencegah anomali data, constraint database apa yang harus diterapkan? A. Primary key constraint pada kolom NIK dan foreign key constraint pada tabel terkait. B. Unique constraint pada kolom NIK dan check constraint untuk validasi data. C. Not null constraint pada semua kolom wajib dan default constraint pada kolom opsional. D. Domain constraint untuk membatasi nilai yang valid dan assertion constraint untuk validasi kompleks. E. View dengan check option untuk mencegah modifikasi data yang tidak valid. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk memastikan integritas referensial dan mencegah anomali data dalam skema database SIAK, constraint yang harus diterapkan adalah primary key constraint pada kolom NIK di tabel penduduk dan foreign key constraint pada tabel-tabel terkait yang mereferensikan NIK. Primary key constraint memastikan bahwa NIK bersifat unik dan tidak null, sehingga setiap penduduk memiliki identitas yang unik. Foreign key constraint memastikan bahwa setiap referensi ke NIK dalam tabel terkait selalu merujuk pada NIK yang valid di tabel penduduk, sehingga menjaga integritas referensial dalam database. Soal 14. Administrator database kependudukan ahli pertama sedang mengevaluasi keamanan database SIAK yang menyimpan data sensitif penduduk. Hasil evaluasi menunjukkan adanya potensi serangan SQL injection pada aplikasi web yang terhubung ke database. Strategi mitigasi yang paling efektif untuk mencegah SQL injection adalah A. Mengimplementasikan prepared statements dan parameterized queries. B. Menerapkan enkripsi end-to-end pada semua komunikasi database. C. Membatasi hak akses pengguna database dengan principle of least privilege. D. Menggunakan firewall aplikasi web atau WAF untuk memfilter permintaan berbahaya. E. Menerapkan multi-factor authentication untuk akses database. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa
SQL injection adalah serangan yang memanfaatkan kerentanan pada aplikasi untuk menyisipkan kode SQL berbahaya yang dapat memanipulasi database. Strategi mitigasi yang paling efektif adalah mengimplementasikan prepared statements dan parameterized queries. Teknik ini memisahkan data dari kode SQL sehingga input pengguna diperlakukan sebagai data, bukan sebagai bagian dari perintah SQL. Hal ini secara efektif mencegah SQL injection karena database akan memperlakukan input sebagai nilai literal, bukan sebagai kode yang dapat dieksekusi.